selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kenapa aku sebutin semuanya? Karena aku nggak tahu kalian itu lagi nonton video ini pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, atau malam-malam. Jadi aku sebutin semuanya. Oke, perkenalkan nama aku Kurnia Wulandari. Aku dari kelas G3G, jurusan Pendidikan Ekonomi, kelas ekstensi atau biasa disebut kelas karyawan, di mana kelas ekstensi ini mahasiswanya itu bekerja sambil berkuliah. Tapi bedanya kelas ekstensi ini para mahasiswanya itu biasanya mengambil jam libur mereka, para pekerja, untuk berkuliah. Nah, kenapa aku bikin video ini? Jadi aku akan menjelaskan sedikit mengenai pentingnya kurikulum Indonesia, sejarahnya kurikulum Indonesia, dan juga pentingnya perubahan kurikulum di Indonesia, dan kenapa di Indonesia itu sering terjadi perubahan kurikulum hingga saat ini. Sebelumnya aku ini dapat tugas dari dosen untuk menjelaskan hal tersebut. Jadi aku akan menjelaskan kepada kalian mengenai hal tersebut. Jadi langsung aja kita mulai ke videonya. Oke guys, balik lagi. Oke, di sini aku akan jelasin, sebelum aku jelasin pentingnya perubahan kurikulum dan juga yang lain-lain. Jadi aku jelasin dulu sedikit, nggak banyak sih, ini banyak banget, nggak banyak banget sih, tapi pokoknya banyak. Aku akan jelasin sejarah dari kurikulum, tapi aku nggak akan jelasin sejarah kurikulum dunia ya. Aku cukup jelasin sejarah kurikulum di Indonesia, karena kalau aku jelasin sejarah kurikulum dunia itu bakal panjang banget videonya. Jadi aku jelasin sejarah kurikulum di Indonesia aja, oke? Jadi kurikulum itu di Indonesia itu pertama kali itu adanya itu sebelum kemerdekaan Indonesia. Pasti kalian berpikir, kurikulum tuh pasti adanya pas habis kemerdekaan aja, pas adanya pendidikan dan sekolah-sekolah di Indonesia aja. Enggak guys, salah guys. Kurikulum itu ditetapkan di Indonesia itu justru oleh pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang ya, yang banyak berkontribusi itu di dalam adanya kurikulum itu ya mereka penjajah. Jadi kita dijajah tuh ada plus minusnya. Plusnya itu ya ini dapat insentif lah kalau bisa dibilang. Minusnya ya itu jadi banyak ya gitulah. Nah lanjut ke videonya. Oke. Jadi Belanda itu menerapkan kurikulum di Indonesia ini pertama kali di sekolah-sekolah yang dikuasai dan diduduki oleh Belanda itu ya. Kenapa? Ya, karena kan untuk kepentingannya mereka pertama. Terus apa sih kepentingan mereka? Yaitu untuk transaksi perdagangan dan monopoli dengan pribumi, serta mempercepat penyebaran agama Kristen. Nah, dalam lembaga pendidikan penduduk pribumi itu diajari caranya baca tulis, karena zaman dulu tuh orang tuh nggak ada yang mungkin nggak berpikir, masih zaman gimana ya, zaman kerajaan mungkin, jadi nggak berpikir bisa baca bisa nulis guys. Jadi ya udah mereka dulu kan mainnya sistem kasta ya, dimana tuh kasta bawah ya gitulah mereka, dan kasta atas ya gini. Jadi zaman dulu tuh masih zaman adanya sistem kasta. Nah terus pemerintah Belanda tuh mulai mengajari pribumi itu untuk membaca dan menulis. Kenapa diajari baca dan nulis? Yaitu mempermudah tuh penjajah Belanda itu melakukan transaksi perdagangan dengan pribumi, serta mempercepat penyebaran agama Kristen di Indonesia. Dalam lembaga pendidikan penduduk pribumi juga setelah diajarin baca nulis tuh agar tuh rakyat pribumi itu bisa bekerja di perdagangan yang dikuasai oleh Belanda, terutama bagian rempah ya. Nah, setelah Belanda itu nyerah, masuknya Jepang ke Indonesia nih, mulailah Belanda ini kan diusir ya, menyerah sama Jepang karena Jepang udah mulai masuk ke Indonesia. Nah Jepang lagi nih, dia mengadakan kurikulum baru di sekolah rakyat ya, yang bernama Kokumin Goku. Penduduk pribumi yang harus ngikutin
pembelajaran selama 6 tahun ya guys. Jadi tuh rakyat pribumi itu harus belajar selama 6 tahun dalam penerapan kurikulum di Indonesia oleh Jepang ini. Nah, jadi tuh kan berarti kan pertama kali itu kan Belanda kan. Jadi kan rakyat itu kan pakai bahasa Belanda. Nah, jadi tuh sama Jepang itu bahasa Belanda itu digunakan sebagai bahasa pengantar aja guys. Nah, terus baru deh masa kemerdekaan. Setelah itu masuk ke dalam masa kemerdekaan, di mana pada masa kemerdekaan ini pada masa Orde Lama kurikulum di Indonesia ini mengalami 3 kali perubahan melalui kebijakan negara tentang pendidikan nasional. Jadi periode pertama, periode penetapan kurikulum di Indonesia ini diterbitkan dan ditetapkan pada tahun 1947, berarti 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, terus pembuatannya dimulai sejak 1945. Kenapa 1945? Ya iyalah guys, ditetapkannya kan 1947. Kenapa 1945 itu baru dimulai? Pembuatannya baru dimulai. Maaf ini sedikit. Ya karena kurikulum itu nggak asal buat. Kurikulum itu pasti adanya evaluasi lagi yang mengikuti standarisasi dari pendidik di Indonesia gitu. Nah, terus kapan diberlakukannya? Yaitu tahun 1949. Jadi 1945 itu baru rancangannya, 1947 itu baru diterbitkan lah. Terus baru penetapannya itu ya di 1949. Karena gatel. Nah, ditetapkannya 1949. Kenapa 1949? Kenapa nggak 1947? Ya karena kan diuji coba dulu. Hasil nggak nih penetapan di tahun segini? Itu aja harus adanya revisi lagi. Nah, makanya baru ditetapkannya itu setelah mampu dan cukup untuk ditetapkan di tahun itu. Tapi kan adanya lagi perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Yaitu makanya kenapa kurikulum berubah ya, karena adanya perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Nah, kurikulum itu berubah itu mengalami beberapa perubahan itu. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa ngerubah kurikulum guys. Jadi kurikulum itu nggak sembarangan orang bisa ngerubahnya. Jadi hanya kurikulum itu dapat yang boleh melakukan perubahan kurikulum itu yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, serta Teknologi di Indonesia aja. Jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa aku nih ngubah, nggak bisa. Dosen aku nggak bisa, kalian nggak bisa. Itu hanya ada orang-orang yang emang khusus di bidang tersebut. Kayak ibaratnya ahli gizi, nggak bisa tuh ibaratnya ahli gizi menetapkan gizi sekian, nggak bisa. Namanya bengkel motor main ngubah aja, emang dikira oli kan? Beda inian, beda passion, beda beda ilmunya ya guys. Makanya itu diubah. Nah, terus kenapa sih penting diubah mulu, ribet gitu? Enggak guys, nggak ribet. Jadi kan pertama kali itu kan di Belanda aja itu untuk kepentingan Belanda ya. Berarti di Indonesia untuk kepentingan masyarakat Indonesia juga, untuk manusianya itu sendiri juga. Kenapa diubah ya? Karena kalian aja berubah. Awalnya nggak bisa jalan, dan seterusnya itu kan kalian berubah, mengalami perubahan kondisi. Nah, begitupun juga negara kan adanya sosial, politik, budaya, ekonomi, pengetahuan, teknologi, banyak lagi tuh. Itu aja mengalami perubahan guys. Nggak mungkin dia stuck di situ aja, nggak maju negaranya kalau kayak gitu, nggak bakal berkembang. Nah, begitupun juga kurikulum itu mengikuti adanya kondisi yang ditetapkan oleh negara. Kenapa sih ngikutin kondisi? Karena mengikuti dari masyarakatnya. Nih sekarang trennya begini, ya negara gimana nih biar tren tersebut menjadi hal yang positif. Itulah kepentingan adanya perubahan di negara ini ya. Nggak semua negara juga pasti adanya pentingnya perubahan tersebut. Nah, kenapa kurikulum penting diubah ya? Karena
politiknya aja bisa berubah, sosialnya berubah, budayanya berubah, ekonominya berubah, teknologinya berubah, ilmu pengetahuannya juga berubah, mulai berkembang, mulai ada penelitian baru yang awalnya ibaratnya dalam satu kasus zaman dulu kita nggak susah ya untuk nyari pelaku kejahatan misalnya, tapi sekarang udah ada alat-alat yang canggih, udah ada penemuan-penemuan baru dengan ada sidik jari, bisa ada CCTV juga. Kalau zaman dulu kan butuh waktu lama. Nah, karena adanya perkembangan itu dapat dikatakan perkembangan itu memudahkan manusia untuk melakukan segala hal gitu. Jadi semakin berkembangnya zaman itu sebenarnya memiliki nilai plus dan minusnya juga. Nah, jadi kurikulum itu hanya mengikuti perkembangan zaman tersebut, cuman mengarahkan ke ranah yang positif. Nah, jadi kalian udah paham belum ya guys mengenai apa yang aku jelasin? Nah, terus aku bakal jelasin sedikit lagi. Jadi ada di sini rencana pelajaran di 1947 itu kan mulai disusunnya kurikulumnya. Nah, terus pada masa Orde Lama itu istilah kurikulum itu belum terlalu dikenal karena merupakan kata syarat. Ini ialah rencana pelajaran 1947, berarti belum sah jadi nama kurikulum. Masih namanya tuh dulu masih rencana pembelajaran 1947. Rencana pembelajaran 1947 ini disusun yaitu untuk tujuannya politik menghilangkan sistem kurikulum yang ditetapkan oleh Belanda dalam masa penjajahan. Nah, kurikulum di 1947 ini aja diubah karena dia nggak mau pakai sistemnya Belanda. Mungkin sistem Belanda ada yang kurang, masih harus dievaluasi lagi. Begitupun juga dengan kurikulum saat ini, kurikulum Merdeka itu dia meskipun kurikulumnya dadakan pasti itu ada evaluasi dari kurikulum sebelumnya, di riset lagi. Nah, terus kurikulum juga 2006 tuh kan ada KTSP ya bisa dibilang. Terus pemerintahan di kurikulum 2013 sebagai kurikulum pengganti KTSP atau singkatannya itu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006. Ciri umum kurikulum 2013 tujuannya itu berfokus pada pencapaian belajar. Kegiatan pembelajaran ditunjukkan sebagai sarana pengembangan sikap budi peserta didik. Jadi balik lagi, kurikulum itu mengadakan perubahan itu untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita juga, termasuknya gimana biar peserta didik itu memiliki etika yang baik, etika yang bagus, terus berbudi luhur. Terus gimana biar jadi kan dievaluasi lagi, gimana kan setiap manusia kan berubah-ubah ya, balik lagi. Nah, jadi gimana biar manusia itu nggak stuck di situ aja. Terus gimana nih biar ada perkembangan, mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap ada nilai moralnya, kayak ada agamanya masuk, terus pengetahuannya masuk. Jadi nggak cuman fokus ke politik aja, nggak fokus ke ekonomi aja, tapi mencakup semuanya di dalam kurikulum itu. Mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye.